Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literatur review yang ada pada metodologi penelitian. Baik, kenapa perlu kita harus melakukan literatur review sebelum melakukan penelitian? Penelitian dalam hal ini, baik itu penulisan skripsi, tesis, atau disertasi, bahkan yang paling terpenting untuk melakukan sebuah kegiatan penelitian ilmiah yang secara saintifik untuk melakukan temuan-temuan atau mencari sesuatu yang baru atau eksperimen. Nah, kita lihat tinjauan pustaka atau literatur review. Kita akan membahas nanti apa itu tinjauan pustaka, kenapa perlu tinjauan pustaka atau literatur review, bagaimana melakukan tinjauan pustaka, seterusnya pendekatan apa saja yang harus kita lakukan. Ada beberapa pendekatan secara sistematis, semi sistematis, dan integratif. Seterusnya tinjauan karya ilmiah atau tinjauan pustaka untuk jurnal, proceeding, paten, buku, tesis, laporan, dan lain-lain. Seterusnya bagaimana memformulasikan dari literatur review tersebut, pelaksanaan desain, pelaksanaan analisa, serta penulisan review. Terakhir kita akan membahas bagaimana kita melihat kualitas literatur yang kita sudah review. Baik, untuk pertama kita sedikit definisi kenapa perlu tinjauan pustaka. Sebelum melaksanakan penelitian atau kajian ilmiah, tinjauan pustaka atau literatur review merupakan salah satu hal penting yang tujuannya adalah untuk mempelajari apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya atau yang sudah dilakukan sehingga kita tidak mengulangi. Artinya apa? Walaupun ada konteks penelitian itu untuk mengulangi atau menguji lagi, tetapi kita diharapkan tidak mengulangi yang tujuannya persis sama yang sudah dilakukan orang, hasilnya sudah terbukti, sudah didapat. Hal lain untuk melakukan review sejauh mana ilmu pengetahuan atau bidang yang ingin kita teliti yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tentunya kita harus melakukan review atau tinjauan apa yang sudah dipublikasikan. Salah satu cara untuk mengetahui, karena konteks penelitian ini secara global sangat luas, kita tidak bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan orang di seluruh dunia. Minimal kita mereview apa yang sudah dipublikasikan. Membangun penelitian ada kaitan dengan ilmu pengetahuan. Of course, penelitian atau riset sangat erat kaitan dengan ilmu pengetahuan, baik aktivitas penelitian secara akademis maupun penelitian di industri. Ada dalam konteks akademik, ada konteks untuk industrial. Seperti kita lihat di industri juga mempunyai yang kita kenal R&D, Research and Departments. Ada departemen khusus untuk penelitian yang dibutuhkan industri tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka punya tim R&D sendiri dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan produk atau industri mereka, ya, operasi industri. Oleh karena itu, melakukan secara akurat dan benar harus menjadi prioritas bagi semua peneliti. Namun penelitian akan semakin menjadi kompleks ketika ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian semakin cepat berkembang, karena setiap waktu, hampir setiap hari kita lihat orang melakukan penelitian di mana-mana. Ilmu pengetahuan itu sangat cepat berjalan, ya, sehingga kita harus cepat mengikuti dan berbagai hal yang sangat kompleks. Selanjutnya, pertimbangan literatur yang relevan sangat penting. Artinya apa? Jika kita ingin melakukan sebuah penelitian di bidang A, tentunya kita harus melakukan literatur atau review di bidang A, ya.
agar tujuan penelitian atau objektif tercapai. Yang relevan sangat penting untuk memastikan disiplin ilmu penelitian dan semua proyek penelitian berjalan dengan lancar. Ketika kita membaca artikel dari disiplin ilmu, maka dapat mendeskripsikan penelitian sebelumnya dan memetakan serta menilai penelitian untuk memotivasi tujuan serta mempelajari dan membenarkan pertanyaan penelitian dan hipotesa. Artinya apa? Ketika kita mereview ilmu pengetahuan atau bidang penelitian yang sama, kita dapat mendeskripsikan sejauh mana orang sudah melakukan contoh riset di bidang kajian di bidang A. Orang sudah melakukan ini, sudah ditemukan ini. Artinya apa? Kita dapat membuat hipotesis atau hipotesa atau mempelajari apa yang belum dilakukan, sehingga kita mencari gap atau melakukan yang belum dilakukan orang menjadi sesuatu yang baru. Kalau kita melakukan penelitian yang kita kerjakan itu sudah dipublikasikan, orang sudah melakukan, bahkan sudah faktanya itu sudah terbukti, tidak bisa dibantah lagi, itu artinya apa? Kita penelitian yang kita lakukan sudah kurang bermanfaat, kebaruannya sudah kurang. Perbedaan pendekatan review, beberapa disebutkan sebelumnya. Ada beberapa pendekatan pedoman yang akan dari tinjauan literatur, dilihat dari metodologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tinjauan pustaka. Pendekatan berdapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya kita sudah membahas penelitian dari berbagai perspektif pendekatan. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ya kan itu ya. Ada pendekatan fundamental research, applied research, dan lain-lain ya. Untuk kajian pustaka secara umum dapat kita lihat pendekatan secara sistematis. Apa itu pendekatan secara sistematis? Memiliki makna terpenting telah dikembangkan seperti contoh dalam ilmu kedokteran sebagai cara untuk mensintesis temuan penelitian secara sistematis, transparan, dan dapat direproduksi. Artinya apa? Begini, tinjauan pustaka secara sistematis ketika peneliti A mempublikasikan contohlah temuan ini ya, anggaplah saja di bidang kedokteran, ada vaksin atau obat atau vitamin, sehingga hasil penelitian itu harus transparan, dapat direproduksi, dan dapat diuji kembali ya, begitu. Nah, ini maksudnya secara sistematis. Seterusnya ada tinjauan secara semi sistematis. Pendekatan secara semi sistematis atau naratif adalah tinjauan yang dirancang untuk topik yang telah dikonseptualisasi. Artinya meninjau setiap artikel yang mungkin relevan dengan topik penelitian atau tidak mungkin dilakukan karena terlalu banyak yang sudah diterbitkan. Begini, secara semi sistematis kita hanya bisa membuat pendekatan secara konsep karena sudah banyak penelitian yang sangat relevan dilakukan dalam topik penelitian tersebut, sehingga kita tidak mungkin dilakukan karena terlalu banyak ya. Hanya beberapa pendekatan saja yang bisa kita lakukan. Sudah luas sekali disiplin ilmu. Seterusnya ada secara tinjauan secara integratif. Tinjauan secara integratif berkaitan erat dengan semi sistematik karena tinjauan ini dibandingkan dengan pendekatan semi terstruktur. Sebuah integratif review biasanya memiliki tujuan untuk menilai, mengkritik, dan mensintesis literatur tentang topik penelitian yang berkaitan dengan cara memungkinkan dalam kerangka teoritis. Mirip dengan semi sistematik tadi, pendekatannya secara semi terstruktur. Integrative review untuk menilai sebuah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ya, kan gitu ya. Kita bisa menilai atau mengkritik, bukan mengkritik dalam membantah, artinya apa, menjadi questions atau pertanyaan
apakah benar atau bisakah kita melakukan lagi, kan gitu ya. Dan mensintesis literatur atau topik penelitian yang sudah dilakukan orang lain dalam perspektif baru, dan apa kira-kira yang akan muncul atau terjadi kalau kita melakukan dalam konteks yang lain. Baik, ini ada beberapa summary diambil dari sumber publikasi. Di disiplin misalnya psikologi, pendekatan atau tipe of literature review secara naratif review, maksudnya narasi, kontribusinya untuk reason for conducting a review, discussion common mistake for conducting review, maksudnya diskusi secara umum tentang kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan review. Ada manajemen, bisa melakukan pendekatan secara sistematik review yang umum terjadi. Bidang human resource ada integrative review, ini bidang medicine ya, obat-obatan, systematic review dan meta analisis. Medicine lagi semi systematic review. Social science pada umumnya dilakukan pendekatan secara systematic review dan meta analisis juga. Terakhir marketing, review paper atau systematic paper. Sebenarnya ada bagian engineering atau eksakta. Kalau engineering tentunya pendekatannya secara review paper atau systematic review, yaitu melakukan pendekatan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Di sini untuk kaitannya di bidang engineering. Baik, beberapa sumber yang bisa kita lakukan sebagai rujukan. Nah, tidak semua publikasi atau sumber yang valid atau yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi sebuah tinjauan pustaka. Nah, salah satu yang banyak dilakukan atau tinggi publikasi invention itu sangat tinggi karena paten salah satunya ada paten merupakan klaim hak cipta dari peneliti, di mana paten biasanya akan didaftarkan pada waktu awal ditemukan suatu invensi. Paten merupakan salah satu rujukan yang dapat dilakukan dalam melakukan tinjauan pustaka atau literatur review. Karena paten cukup tinggi, sebuah paten baru akan bisa di granted atau sudah granted jika dilakukan review, dan yang melakukan review juga orang yang sesuai bidang tersebut ya. Berikut adalah salah satu paten yang sudah didaftarkan dari United States atau US patent untuk dilakukan review. Kalau kita lihat ini contoh dokumen paten yang terdaftar di Amerika Serikat, US. Yang kedua, jurnal artikel. Ini yang umum dilakukan sebagai rujukan atau literatur review adalah artikel di jurnal ilmiah, artikel di scientific journal. Kalau kita lihat ada ribuan jurnal dari berbagai penerbit ya. Kita lihat di berbagai penerbit sesuai dengan bidangnya, baik sosial, science, engineering, kedokteran, medicine, ekonomi dan lain-lain. Nah, memang diharuskan kita merujuk atau mengutip sumber tinjauan pustaka dari bidang kita masing-masing. Contoh di kelas kita adalah computer science. Kita harus merujuk jurnal-jurnal saintifik yang berbasis computer science. Bahkan computer science memiliki banyak bidang ilmu spesifik. Ada artificial intelligence, computer networking, ya kan gitu ya, multimedia, ada security dan lain-lain. Bahkan ada spesifik tersendiri, ya kan gitu ya. Nah, jurnal artikel merupakan salah satu referensi yang sangat baik untuk dijadikan kajian pustaka. Karena kenapa harus jurnal artikel yang menjadi rujukan atau sumber referensi yang baik? Karena artikel jurnal sebelum diterbitkan sudah melalui proses review yang cukup
banyak atau yang cukup panjang, artinya apa? Sebelum artikel jurnal itu diterbitkan, si peneliti melakukan submit atau pengiriman, si jurnal melihat, mereview apakah klaim atau invensi sesuatu yang baru yang disebutkan oleh peneliti itu atau benar-benar yang baru. Nah, itu direview oleh pakar sesuai dengan bidang ilmunya, ya, sesuai dengan bidang ilmu. Makanya artikel jurnal merupakan rujukan yang sangat rekomendasi atau yang sangat disarankan setelah paten tadi, ya. Bahkan artikel jurnal ini sangat umum dibandingkan paten untuk rujukan baik di penulisan artikel jurnal, di penulisan laporan atau skripsi, ya, atau tesis. Nah, kita lihat tadi jurnal. Nanti kita akan lihat bagaimana mengutip sebuah artikel di jurnal. Kita lihat, ya, ini. Berikutnya adalah proceeding. Seperti kita lihat, proceeding adalah kumpulan tulisan dimuat dalam satu buku yang merupakan hasil seminar. Ketika ada seminar seperti ini, ada seminar atau konferensi, simposium, kolokium atau lainnya. Nah, masing-masing peserta mempresentasikan hasil kajiannya atau hasil penelitiannya dan dibuatkan dalam satu laporan atau report. Hasil laporan itu dibukukan. Nah, buku tersebut disebut proceeding, hasil beberapa kumpulan dari laporan atau mirip dengan artikel jurnal, tetapi proceeding biasanya penelitiannya sedang dilakukan, orang ingin melakukan update, ya, update tentang yang sudah dilakukan, ya. Bahkan penelitiannya belum selesai, bisa diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari peserta, saran dan lain-lain, atau progresnya, masih progres. Oke. Proceeding juga banyak dirujukan karena proceeding sebelum diterbitkan juga harus direview sesuai dengan bidang ilmu dari artikel atau paper yang akan diterbitkan. Oke. Tinjauan berikut adalah buku. Buku merupakan salah satu sumber referensi atau tinjauan pustaka, di mana buku biasanya prioritasnya cukup rendah karena waktu penerbitannya. Oke. Buku, proceeding, jurnal yang umum dirujuk atau dilakukan tinjauan pustaka, dikutip bidangnya karena sudah merupakan satu tulisan scientific paper, karya ilmiah, ya, scientific paper. Nah, tetapi buku bukan sangat rendah, tetapi tidak direkomendasi untuk disitasi atau dirujuk dalam konteks yang banyak. Kenapa? Biasanya tidak semua, ya, untuk menerbitkan sebuah buku perlu waktu. Biasanya buku diterbitkan dalam setahun atau 2 tahun, bahkan dalam 3 tahun, ya. Nah, contoh sekarang tahun 2020, sebuah buku terbit 2020. Tentunya yang menulis 2 tahun sebelumnya, artinya kalau 2 tahun sebelumnya sudah menulis buku, 2018 sudah menulis, artinya kalau 2018 sudah menulis buku, tentunya datanya sebelum 2018, 2017, 16, 15, ya. Nah, 2015, 5 tahun sebelumnya sudah sebagian bidang ilmu sudah tidak valid lagi, atau sudah terlambat, sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Nah, dibandingkan dengan proceeding, ketika tahun 2020 orang menulis paper hanya 10-20 halaman, dalam 2 bulan 3 bulan selesai, atau 6 bulan dalam penelitian tersebut. Seperti jurnal artikel 2020 melakukan penelitian, dalam 6 bulan 8 bulan dapat hasil, dia tulis, dia publikasi, dalam tahun yang sama sudah mendapatkan hasil. Jadi lebih valid, lebih cepat dibandingkan dengan buku. Nah, rata-rata buku yang terbit tahun 2020 isinya
dari sumber 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Untuk itu bukan tidak boleh dilakukan sebagai literatur review, tetapi disarankan ada hal-hal penting yang teorinya masih valid. Ada bidang-bidang tertentu mungkin validitas teorinya lama, bahkan sampai 10 tahun masih valid, itu bisa digunakan. Tetapi disarankan lebih banyak ke jurnal atau proceeding. Berikutnya skripsi, tesis atau disertasi. Kita lihat umumnya di skripsi S1, Anda belajar di S1, rata-rata menjadi rujukan adalah skripsi ketika contoh Anda membuat sebuah aplikasi sistem informasi pendaftaran secara online, pendaftaran apa saja ya, pendaftaran siswa, mahasiswa, pendaftaran pembelian itu dan ini, Anda selalu merujuk skripsi orang lain. Bisa menjadi rujukan apa yang sudah dibuat, apa yang belum dibuat, dan dijadikan gapnya, metode apa yang belum dilakukan. Tetapi disarankan tidak banyak, sama seperti itu tadi, karena skripsi hanya diseminasi biasanya di dalam internal universitas tersebut. Walaupun ada sebagian universitas mempunyai pembimbing atau supervisor di luar dari kampus, tapi rata-rata di internal kampus. Seperti kita di kampus kita, pembimbing hanya internal kampus. Mungkin sebagian kampus ada di luar kampus, tetapi hanya terbatas. Tidak seperti di jurnal tadi, reviewernya dari pakar-pakar bidang tersebut yang spesifik. Biasanya kalau skripsi diuji atau dibimbing di bidang yang sama dan kajiannya itu atau penulisan itu ada yang kecuali disertasi atau S3 yang spesifik ya kan gitu. Kalau skripsi S1 S2 mungkin tidak membahas secara detail. Oke. Nah, yang terakhir tinjauan karya ilmiah, laporan dan publikasi di media atau majalah. Oke, dapat kita kategorikan publikasi karya ilmiah, tetapi laporan dan publikasi di media atau majalah dapat dikategorikan publikasi, tetapi dikategorikan intensinya rendah, lemah, karena sebuah laporan atau kita membuat tulisan di majalah atau di koran atau di lain, sebagian ada di review, sebagian hanya menyampaikan apa yang sudah diterbitkan, bahkan sebagian ada opini ya. Bisa dilakukan sebagai kajian literatur ketika magazine atau majalah tersebut benar-benar scientific magazine yang sudah direview dan beberapa tulisannya itu benar-benar valid ya, benar-benar valid. Tapi secara umum majalah kan hanya beberapa saja yang direview oleh pakar di bidang masing-masing ya. Biasanya hanya dilakukan oleh editor dari majalah atau laporan tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita memformulasikan tinjauan pustaka. Oke, formulasikan. Tahap pertama, merancang tinjauan. Pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah mengapa kita review ini harus dilakukan. Kita setelah melakukan tinjauan pustaka, kenapa harus kita formulasikan? Kenapa ditinjau lagi ya tinjauan? Apakah benar-benar diperlukan tinjauan pustaka di bidang ini? Jika ya, tinjauan tersebut apa yang paling bermanfaat dan apa yang membantu berikan kontribusi? Artinya begini, tahap pertama kita merancang tinjauan. Apa yang ingin kita lakukan? Apa manfaatnya? Membantu nggak? Tinjauan pustaka yang kita lakukan ini dapat membantu dalam penelitian kita enggak? Selalunya iya. Kenapa? Kita bisa mendapat clear direction atau arah yang benar apa yang ingin kita capai berdasarkan review yang kita lakukan. Oh, orang belum melakukan ini, kita harus dapat gambaran secara clear. Oke, kita mungkin tidak bahas secara habis, ini teori saja. Oke, tulisan. Setelah itu melakukan tinjauan.
Tadi kita merancang dulu, kita melakukan. Oke, setelah memutuskan tujuan, pertanyaan spesifik adalah jenis pendekatan. Kapan melakukan review, uji coba, proses review, dan protokol yang sesuai. Kapan kita melakukan review? Biasanya review ini kita lakukan di awal setelah dapat tema atau topik yang ingin kita bahas. Setelah kita dapat topik penelitian atau tema penelitian yang akan kita bahas, kita diskusikan, kita melakukan review. Oke. Mungkin kita tidak bahas secara detail karena waktu, keterbatasan waktu. Seterusnya tahap 3, analisis, ya. Setelah melakukan tinjauan pustaka dan memutuskan final sampel atau bagian mana yang ingin kita teliti, setelah itu kita akan melakukan analisis yang sesuai. Artinya apa? Setelah memilih sampel akhir secara standar mengakselerasi informasi. Artinya apa? Review yang kita lakukan, contoh kita mendapatkan 20 atau 30, biasanya 20 sampai 30 untuk artikel jurnal ilmiah, itu 20 sampai 30 artikel yang kita review dari berbagai sumber, ya. Bahkan bukan dari satu jurnal saja, dari berbagai sumber jurnal, bahkan dari berbagai negara, ya. Kita analisa, dari penulis ini perspektifnya begini, pendekatannya begini. Dari penulis ini kita lakukan analisa. Nanti kita dapat formulasi dan informasi data yang diabstraksi dalam bentuk deskripsi informasi seperti penulis, tahun terbit, dan lain-lain. Jadi biasanya di dalam artikel ilmiah tersebut sudah ada informasi penulis, tahun, diterbitkan, topik, atau jenis yang lain. Nah, kita dapat mengcompile itu, ya. Lagi kita akan singkat saja teori sini. Setelah itu menulis review, kita tulis review tadi, kita sudah dapat 20-30 kita akan tulis. Cara penulisan nanti ada beberapa format di akhir, kita lihat contohnya. Penulisan review harus melihat motivasi dan kebutuhan dan dikomunikasikan dengan jelas, ya. Kita sampaikan dengan jelas bagaimana mereview tersebut. Nah, terakhir ini melihat kualitas dari literatur yang direview. Bagaimana kualitas? Walaupun kita sudah mereview, untuk review jurnal artikel, bagusnya kita review dalam rentang 10 tahun, bahkan di bidang kita komputer science mungkin dalam bentuk 5 tahun, ya. Karena kalau kita merujuk sumber yang sudah jauh, misalnya 20 tahun, sekarang tahun 2020, kita rujuk sumber tahun 2000, mungkin kepalitan sudah tidak valid lagi. Contoh sederhana saja, kita di bidang computer science atau telekomunikasi sekarang 2020, sebagai negara sudah menerapkan teknologi 5G, 5G, ya, 5G. 5 tahun lalu 2015 masih 4G, bahkan sebagian ada 3G, ya kan gitu. Nah, apalagi tahun 2010 masih 3G. Kalau kita rujuk 10 tahun lalu, sudah terbelakang, sudah jauh ketinggalan. Untuk itu beberapa bidang yang sangat cepat perkembangannya, biasanya yang review artikel itu dalam 5 tahun terakhir, paling lama 10 tahun terakhir untuk bidang-bidang tertentu, agar review yang kita lakukan berkualitas dan valid, ya, dan valid ikut perkembangan. Yang terbaik kita melakukan review dalam waktu setahun 2 tahun sebelumnya, 1-3 tahun sebelumnya, ya. Jadi kualitas literatur yang kita review atau kajian pustaka sangat tinggi, ya, sangat update maksudnya, ya. Oke. Sebuah tinjauan pustaka yang berkelas harus memiliki kedalaman dan ketelitian. Ini dalam konteks kualitas, memiliki kedalaman dan ketelitian. Artinya apa? Artikel yang kita review itu benar-benar membahas bidang ilmu itu secara detail, secara spesifik, ya kan gitu, ya. Bukan saya contohkan mungkin penelitian untuk membuat sebuah bangunan anti gempa, ya. Dia menuliskan artikelnya mungkin bangunan ini terbuat dari bahan yang sangat keras
sehingga mampu menahan ketika ada gempa. Sangat keras itu tidak dideskripsikan seperti apa kerasnya, seberapa keraskah, kan begitu. Nah, itu belum ketelitiannya belum detail, belum dalam. Yang spesifik bagusnya dia menggunakan material ini dengan kekerasan ini, kalau dia menggunakan temboknya seberapa ukuran, contoh seperti itu. Pembahasannya lebih detail sehingga data dan wawasan sangat detail, sangat dalam yang ditujukan. Baik, ini contoh section terakhir, beberapa contoh kajian pustaka dari skripsi yang saya kutip dari skripsi kawan-kawan Anda yang terdahulu. Biasanya kalau di skripsi bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 ada metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Nah, di sini ada penulisan kajian pustaka, ada landasan teori, ada literatur review. Nah, dibuat studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, di sini harus menyebutkan nama penulis dan tahun, ya, supaya kita tahu ini tahun 2020 2015, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, ya. Penulisannya itu harus sesuai dengan format, ya, format yang standar. Makanya kalau kita lihat ada banyak aplikasi penulisan tinjauan pustaka atau daftar pustaka yang secara otomatis, karena ada beberapa versi tergantung penggunaannya. Bahkan di jurnal ada versi secara umum, kita lihat ada versi nama dan tahun, ada angka, ya, dan lain-lain format. Untuk skripsi kita merujuk pada nama dan tahun seperti ini, ya. Oke. Nah, ini contoh lain. Kalau ini tadi skripsi, ini ada contoh lain di artikel jurnal ilmiah yang sudah terbit. Kita lihat tinjauan pustaka biasa di section 1 introduction. Introduction ini pengantar atau pendahuluan, dan dilanjutkan motivasi atau rujukan kenapa melakukan penelitian ini. Di sini ada format angka, ya. Kalau kita lihat di sini angka. Kalau deskripsi tadi nama dan tahun, ya. Di sini ada format angka. Itu beda format penulisan saya, tapi intinya sama. Tapi Anda harus memahami juga bagaimana penulisan tersebut. Kita lihat kalau di jurnal artikel dia menyebutkan penelitian ini setelah melakukan ini dalam 8, kan gitu. Dan seperti ini. Melakukan penelitian tentang prototipe sistem e-learning dengan pendekatan gaya belajar PARK dan lain-lainnya, kan gitu, ya, penulisan. Nah, sebelum kita lihat, oke, ini penulisannya, kita lihat ya penulisannya. Format penulisan daftar pustaka kita lihat tadi, XK Ismanto Hadi. Oke, kita lihat. Sebenarnya penulisan ini salah. Kalau kita lihat Ismanto Hadi Eka, benar penulisan itu nama dibalikkan, nama belakang jadi nama depan, ya, kan gitu, ya. Eka Ismanto Hadi. Di sini daftar pustaka benar Ismanto Hadi Eka, tetapi sebenarnya di sini harus Ismanto Hadi, bukan Eka lagi. Ketika kita menulis ini Eka, orang akan mencari mana E di sini. Sini nggak ada Eka. Ya. Kalau di sini Eka, di sini 2015, orang akan mencari Eka di sini, ya. Nah, ini format ini udah benar. Seharusnya Anda cukup menulis Ismanto Hadi dalam kurung 2015, ya. Kalau namanya 2 orang, bikin Ismanto Hadi dan Ahmad misalnya 2015. Kalau Anda menulis dengan kawan-kawan itu pasti udah banyak. Kawannya itu ada 2, 3, lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, baru bisa dibuatkan kawan. Kalau hanya 2 orang, Ismanto Hadi dan Ahmad, Anda dan Ahmadnya, artinya apa? Kalau Anda buat dan kawan-kawan itu harus lebih dari 1 orang. Kalau kita lihat di sini hanya 2 orang saja, kan itu Ismanto Hadi dan NL ini singkatan nama, seharusnya dibuat lengkap namanya, begitu, ya. Itu contoh penulisan yang benar. Seharusnya kalau Anda menggunakan aplikasi sudah otomatis, ya. Ini juga Sarah Bibi,
BBS. Benar, Anda mau buat gitu, namanya Sarah BB. Di perpustakaan BBS 2015. Tapi Anda harus buat di sini BB 2015. Orang ketika Anda membuat Sarah di sini akan mencari S di sini, ya. Nah, itu beberapa contoh yang harus diperhatikan dalam penulisan. Nah, disarankan Anda menggunakan aplikasi, banyak ya aplikasi untuk citasi, reference manager namanya. Anda sudah tidak dipusingkan dengan format-format penulis titik koma gitu ya. Nah, begini juga di sebagian format penulisan daftar pustaka di jurnal paper atau artikel, ada yang di section 2 membuat related work. Nah, kalau angka 2 seperti ini, di sini akan dicari 2. Pasti diingatkan kalau Anda menulis format nama dan tahun, begini Harvard ini, abjad ya. Makanya kalau otomatis pakai reference, pakai software, dia sudah memformat sendiri alfabet A Z ya. Kalau di angka ya, siapa yang dulu dirujuk, bukan di sini E, di sini D, bukan D sini, dia harus di atas, dia merujuk artikel mana yang pertama dirujuk ya. Oke, sebelum kita terakhir, ini ada gambaran yang dirujuk struktur literatur review ya, sebuah struktur literatur review. Secara umum general ke spesifik ya, topik background ke supporting study. Nah, dari general, kalau kita lihat dari kerucutnya yang kebalik ini ya, secara umum dulu backgroundnya, baru pelan-pelan spesifik. Artinya apa? Introduction, scope, dan struktur secara umum kita bahas dulu. Kalau kita lihat structure of the literature review for the article. Ini bagaimana untuk literature review dalam sebuah artikel ya. Kita bahas secara umum dulu. Ya. Misalnya kita ingin membahas di Riau banyak sawit mungkin ya. Analisa buah sawit di Provinsi Riau. Kita bahas secara umum dulu, bagaimana sawit ini secara global, mungkin dunia dulu, baru di spesifik fokus ke nasional Indonesia, dipersempit lagi dalam Provinsi Riau, dan kita akan membahas buah sawit untuk di daerah ini, misalnya di daerah Inhil misalnya, atau di Dumai misalnya, kan gitu ya. Nah, kita bahas secara umum backgroundnya, pelan-pelan arrow ini mempersempit categories of the research. Cenderung nanti terakhir dapat kita hypothesis statements ya, sudah fokus ke bidang yang akan kita bahas tadi. Mungkin kita akan membahas image, kalau di bidang IT misalnya kita ya, bidang IT, image segmentations untuk membedakan kematangan buah sawit dari sisi image, gambarnya, kan gitu. Dengan gambar saja kita sudah bisa membedakan buah sawit ini sudah matang atau belum, kan gitu ya. Kita bahas secara umum dulu apa yang sudah dilakukan untuk image segmentation ini, khususnya palm oil untuk buah sawit, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditemukan secara umum. Kita persempit dari skop di lokal di Riau bagaimana, dan terakhir poinnya hypothesis statement untuk bidang yang akan kita teliti ya. Kategori studies close to your research, sangat fokus sehingga penelitian kita itu menghasil sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang sangat detail, yang sangat dalam. Tujuan penelitian yang dilakukan salah satunya untuk invention, untuk novelty, menemukan sesuatu yang baru yang sangat bermanfaat, bisa digunakan oleh banyak kalangan, hasil temuan kita, tetapi harus spesifik, detail ya, spesifik, detail. Jadi tidak secara umum saja ya. Laporan kita, publikasi itu tidak secara umum, sangat spesifik. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan dalam kesempatan kali ini, yang membahas tentang tinjauan pustaka dalam konteks mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sekali lagi
Literatur review sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, kita tidak tahu kalau tidak melakukan review. Tidak bisa kita melihat-lihat saja, harus membaca, merujuk, dan apa yang sudah dilakukan orang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.